Oke, kita lanjutkan ke vektor protozoa, dalam hal ini adalah penyakit malaria. Jadi ini adalah nyamuk dari vektor protozoa, dan etiologi penyakit malaria kita kenal Plasmodium ya. Sudah diberikan kuliahnya oleh Ibu Tusi. Jadi Plasmodium itu ada 3, falciparum, malaria dengan vivax. Yang manifestasi klinisnya paling parah itu biasanya ada Plasmodium falciparum. Nah, ini adalah siklus malaria di manusia ya. Jadi ini sebenarnya juga sudah dijelaskan tentu saja oleh Ibu Tusi. Jadi awalnya adalah nyamuk yang ada sporozoid di kelenjar ludahnya ini menghisap darah manusia. Jadi menusukkan probosisnya, sporozoid ini akan masuk ke dalam tubuh manusia dan dia akan ke sel hati. Sel hati ini nanti akan ada 2 ya, dia akan dorman atau hipnozoid, kemudian dia ada yang menjadi stadium merozoid, sizon kemudian menjadi stadium merozoid. Merozoid ini kemudian akan menginfeksi sel darah merah. Sel darah merah, kemudian dia akan menjadi tahapan cincin yang kita sebut dengan tropozoid muda ya. Nah, dia ini ada 2 juga, ada yang muter lagi ke sini, ada yang dia menjadi gametosit. Untuk yang menjadi gametosit sama sebenarnya, dia ke tropozoid dulu, kemudian ke sizon dulu, sizon itu akan pecah, dia menjadi gametosit. Dan apabila stadium ini dihisap kembali oleh nyamuk Anopheles, vektor dari malaria, ia akan berkembang di dalam nyamuk ini yang kemudian pada akhirnya menjadi sporozoid. Nah, kemudian yang di dalam tubuh manusia, di sel darah itu sendiri, dia akan menjadi tropozoid, ini tropozoid tua ya, kemudian akan menjadi sizon itu juga ada muda, ada tua, kemudian pecah, kemudian menginfeksi lagi sel darah manusia. Nah, sekarang kita lihat bagaimana dia perjalanan di nyamuk Anopheles. Nah, ini perjalanan di nyamuk Anopheles ya, terhisap si gametosit tadi, jantan dengan betina ya. Nah, setelah terhisap, dia nggak langsung ke kelenjar ludah, tapi dia ke sini dulu, ya. Dia tertelan ke perut dulu. Nah, kemudian si gametosit jantan dengan betina tadi bersatu menjadi gamet, menjadi zigot. Nah, dari zigot ini dia akan berkembang menjadi ookista, ya, menempel di toraknya si nyamuk. Sel toraknya nyamuk jadi ookista, kemudian berkembang sporozoid. Dari sporozoid ini baru dia ke saliva gland atau kelenjar ludah. Kalau sudah di sini, kemudian si nyamuk ini membutuhkan darah lagi untuk kematangan telurnya, nyamuk Anopheles gigit manusia lagi, dia baru bisa menularkan plasmodium dalam bentuk stadium sporozoid ya. Jadi beda, nggak dari masuk, misalnya nih dia masuk si gametosit masuk, dia nggak langsung kelenjar ludah, tapi dia membutuhkan proses di sini 7-10 hari baru dia bisa menjadi vektor si malaria ya. Nah, ini adalah morfologinya. Jadi ini saya gambarkan kalau misalnya melihat di mikroskopis ya. Telurnya ini nih dia punya pelampung kalau misalnya Anopheles ini istilahnya. Jadi kayak mengapung di atas permukaan air. Kalau misalnya dibedakan dari AIDS tadi itu kan dia menempel ya, menempel di tempat perkembangbiakan di dinding-dindingnya. Kalau dia ini mengapung karena dia punya pelampung. Nah, larvanya ini dia juga mengapung sejajar dengan air. Kalau AIDS tadi membentuk sudut, dia mengapung. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita bandingkan, ada video ya, kita bandingkan Culex Anopheles dengan Aedes, itu beda sekali larvanya. Dan sebenarnya dilihat dengan kasat mata pun juga gampang banget. Nah, kalau pupa ini sama ya, bentuknya koma, sifonnya dia pendek. Nah, jadi ini adalah ciri khas dari nyamuk Anopheles ya, vektor protozoa. Kalau misalnya kita datang ke suatu daerah, kemudian kita digigit nyamuk, nyamuknya tuh nukik ya, itu sudah pasti Anopheles, tapi Anophelesnya ada plasmodium atau enggak, kita nggak tahu. Nah, jadi spesies Anopheles di Indonesia ini banyak banget. Ini ada 80. Sebenarnya kalau yang saya dengar dari seminar akhir-akhir ini, lebih dari 80. Ada subgenus dari Anopheles ini, ada subgenus dari Celia ya. Jadi masih banyak banget. Ini lebih dari 80 sebenarnya kalau yang ada di Indonesia. Yang terkonfirmasi ada 16. Ini sebenarnya pun sepertinya lebih dari 16 juga. Ya, ini adalah penyebaran dari
Vektor-vektor Anopheles ya yang ada di Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, ini penyebarannya ya. Ini dari 16 spesies tadi. Nah, bagaimana perilakunya? Dia suka menghisap darah dini hari, jadi dia banyak pada malam hari. Makanya biasanya surveillance untuk vektor malaria itu dilakukan pada malam hari. Hospesnya dia lebih suka antropofilik daripada zoofilik, atau biasanya juga Anopheles ini sebenarnya suka dua-duanya sih. Dia tengah-tengah, beda dengan Kulek. Kalau Kulek lebih suka hewan, kalau Aedes lebih suka manusia ya. Atau lebih besar sama dengan sebenarnya. Kemudian tempat istirahat, dia lebih suka di luar daripada di dalam. Kemudian jarak terbangnya bisa sampai 3 kilo, 7 kilo ini bisa dengan transportasi, misalnya dia terbawa ya. Jadi saya mengikuti seminar akhir-akhir ini, jadi ternyata di perbatasan itu banyak sekali spesies Anopheles yang terbawa melalui pesawat ya. Jadi bisa pesawat itu ternyata ada nyamuk, kemudian dia bisa berpindah ke negara lain dengan menggunakan pesawat. Kemudian umur 10 hari kalau di alam, laboratorium ini 3-5 hari. Nah, jadi Anopheles ini riring ya. Cara mengembangbiakan Anopheles itu di laboratorium itu lebih sulit ya dibandingkan dengan nyamuk Aedes. Oke, ini adalah tempat perkembangbiakannya di pantai pedalaman kaki gunung. Nah, ini bisa dilihat ya gambarannya ya. Aconitus ini biasanya di sini. Kemudian Barbirostris, kemudian ada Supictus ya, Sundaicus. Nah, oke ya, itu adalah gambaran dari perkembangbiakan. Nah, sekarang bagaimana cara pengendalian malaria dari berbagai segi ya. Intinya adalah konsep untuk menghindari transmisi. Yang pertama dari segi perkembangbiakan parasit ya. Kemudian yang kedua kita bikin barier nih dari yang manusia yang sakit sudah mengandung plasmodium di dalam tubuhnya, kita ada barier lagi. Kemudian ini dengan isolasi sumber. Kemudian yang pertama tadi dengan obat anti malaria. Kemudian yang ketiga adalah barier untuk parasit itu pindah. Jadi personal proteksi dari si manusia sehat itu sendiri. Nanti akan saya jelaskan. Kemudian yang keempat, ini mencegah perpindahan. Pencegahan kita kena malaria. Kita kena si plasmodium itu sebenarnya masih dalam proses ya, karena vaksin malaria pun belum diterapkan. Kemudian yang 5, ini cara pencegahan dari segi pemberantasan vektor dari si nyamuk dewasa. Kemudian yang ke-6 ini adalah pemberantasan dari segi habitat. Ya, habitat dengan jentik vektor kontrolnya. Nah, ini yang saya bilang tadi dijelaskan, perkembangbiakan parasit ya. Mencegah perkembangbiakan parasit. Jadi manusia-manusia yang sudah sakit malaria kena plasmodium itu diobatin. Dan doxycycline dengan ACT, kemudian yang kina-kina ini sebenarnya sudah nggak ini lagi ya, sudah resisten sebenarnya. Tapi untuk daerah-daerah pedalaman biasanya orang-orang tuh tetap menggunakan kina sebagai pencegahan dia kena parasit malaria ya. Nah, kemudian yang kedua, itu saya bilang tadi barier pencegahan kontak dengan vektor malaria. Nah, gimana caranya kita bikin barier ini? Jadi, ini ada ruang perawatan khusus ya untuk orang-orang yang terkena malaria. Jadi kalau misalnya beberapa rumah sakit di Indonesia ya, saya salah satunya itu adalah Rumah Sakit Abdi Waluyo yang kemarin saya mengantarkan mama saya sakit. Jadi ternyata di rumah sakit itu pun sudah ada membedakan misalnya sama-sama VIP nih, kamar sama-sama VIP, tapi kamar VIP yang infeksius dengan yang tidak infeksius itu ternyata sudah dibedakan. Jadi misalnya sakit DBD, sakit malaria, itu ternyata VIP-nya juga dibedakan kamarnya dengan yang misalnya sakit diabetes atau stroke itu. Jadi yang sakit-sakit yang bisa menularkan infeksi nosokomial di rumah sakit itu dibedakan sendiri kamarnya. Gitu. Tapi nggak semua rumah sakit seperti itu ya. Contohnya seperti di Lampung aja masih dicampur. Gitu. Nah, bisa jadi juga dengan kelambu. Jadi pasien yang sakit itu dikasih kelambu ya, atau personal proteksi menggunakan pakai atau repelen. Nah, kemudian yang 3 ini adalah pencegahan vektor dengan orang sehat. Jadi personal proteksi dari manusia itu sendiri. Saya ini sehat nih, saya mau datang ke daerah endemis malaria, misalnya contohnya di Lampung itu kayak Hanura
atau badang cermin, ya itu masih endemis malaria. Nah, kita proteksi dari diri kita sendiri. Kita menggunakan pakaian panjang, kemudian kaos tangan, kaos kaki, itu kita menggunakan repelen ya. Terus kita pokoknya intinya mengontrol infeksi manusia dari nyamuk. Nah, kemudian 4, mencegah. Jadi manusia sehat ini mencegah parasit ini kena ke dirinya. Jadi bisa dengan vaksin anti malaria, tapi ya itu saya bilang itu masih proses ya, vaksin anti malaria atau preventive drug atau doxycycline ya. Kemudian yang kelima adalah pencegahan untuk membasmi si nyamuk dewasa, nyamuk Anopheles. Jadi banyak ya insektisida di sini bisa dibaca fogging, kemudian IRS ya, indoor atau outdoor residual spray. Jadi diaplikasikannya di dinding. Kalau misalnya pernah lihat, jadi insektisidanya disemprotkan ke dinding dengan tujuan kalau misalnya nyamuk Anopheles itu hinggap di dinding, dia bisa kontak dengan insektisida itu dan dia akan mati. Kemudian di sini ada obat nyamuk ya, ada kelambu berinsektisida, ini sudah banyak diterapkan di Indonesia, bahkan sudah ada pembagian kelambu berinsektisida di daerah-daerah Indonesia, daerah-daerah endemis malaria di Indonesia. Kemudian bisa dengan lotion juga ya. Nah, kemudian yang keenam ini adalah dari segi lingkungan atau dari segi larvanya, habit dan habitat ya. Larva source management, pengendalian larva habitat dekat pemukiman. Jadi ini biasanya tugas-tugas para surveillance malaria, cari nih habitat-habitat larva larva Anopheles di dekat-dekat pemukiman. Nanti kalau misalnya udah ketemu baru dibasmi, bisa menggunakan larvicida application ya, atau dengan growth hormone. Growth hormone ini adalah hormon yang dikembangkan di laboratorium. Kalau misalnya kita kasih sebagai makanan larva ini nggak akan berkembang biak menjadi dewasa. Kemudian ada juga natural parasite, Bacillus thuringiensis, ini sudah dikembangkan juga. Jadi kalau misalnya kita menemukan habitat larva Anopheles, larva Anopheles, kemudian kita memberikan Bacillus thuringiensis ini, kemudian larva itu akan mati. Kemudian ada juga natural enemy. Natural enemy ini adalah ya musuh alaminya dari si larva ya, bisa dari makan ikan pemakan jentik, kemudian Cephalopoda, kemudian Toxorinintes. Toxorinintes ini nyamuk juga ya, tapi dia nyamuknya itu besar. Karena dia nyamuknya dewasanya besar, larvanya juga besar. Jadi intinya larva ini bisa pemakan sesama. Kalau misalnya yang lebih besar ngelihat larva kecil, dia bisa dimakan. Jadi itu adalah natural enemy-nya dari si vektor malaria ya. Nah, sekarang kita ke vektor penyakit filariasis ya. Filariasis ini ada 2, ada limfatik, ada non-limfatik. Ini juga sudah dijelaskan ya oleh Ibu Tusi. Kalau di Indonesia ini adanya ada Wuchereria bancrofti, kemudian Brugia malari dengan timori. Kalau di Indonesia ini vektornya nyamuk. Nah, ini spesiesnya kalau filariasis ini banyak sekali ya. Nah, kalau misalnya yang non-limatik ada Oxorrhesa volvulus, ada loa-loa. Itu vektornya itu adalah lalat. Nah, ini juga siklus filariasis ya. Ini juga sebenarnya sudah dijelaskan oleh Ibu Tusi pasti. Intinya itu kalau misalnya kembali lagi kalau vektor yang ada kalau ini adalah stadium larva instar 3 dari si filariasis, si cacing filariasis. Nah, dia kalau misalnya menggigit atau menusukkan darah dari manusia dengan proboscisnya, cacing itu akan keluar. Nah, bedanya dia dengan si vektor malaria dan vektor demam berdarah atau nyamuk Anopheles dan nyamuk Aedes, itu vektor filariasis ini dia menyimpan larva instar 3-nya itu atau cacingnya itu di torak kepala ya. Jadi dia membuat luka, menutuskan proboscis, membuat luka, kemudian dia akan mengeluarkan larva instar 3 atau cacing itu dari kepalanya. Jadi bukan dari kelenjar ludah ya. Nah, kemudian larva instar 3 dia akan ke pembuluh, kemudian sistem limfatik. Di mana larva itu berkembang menjadi cacing dewasa. Kemudian jantan dengan betina, kemudian dia melepaskan embrio, kemudian embrio ini berkembang jadi mikrofilaria. Kalau mikrofilaria ini terhisap lagi oleh nyamuk,
dia akan menjadi vektor ya, akan menjadi vektor dari filariasis. Nah, oke. Oh ya, nggak ada ya berarti. Nah, kemudian setelah mikrofilaria ini akan berkembang menjadi larva instar 1, larva instar 3. Nah, kemudian setelah itu akan siklus kembali berulang kalau misalnya di nyamuk sudah ready larva instar 3 menggigit si manusia ya. Penularan filaria stadium 3 keluar dari kepala. Nih, tadi yang seperti saya jelaskan, masuk ke kulit host lewat gigitan atau kulit ya, dihisap darahnya di kulit. Sirkulasi mikrofilaria pada manusia disesuaikan pada siklus gigit nyamuk yaitu jam 10 sampai jam 2. Kemudian mikrofilaria masuk ke nyamuk infektif itu 2 minggu. Gejala klinis itu muncul pada manusia terinfeksi adalah 8 sampai 16 bulan. Nah, ini adalah perjalanan penyakit filariasis di nyamuk ya. Masuk ke lambung, kemudian menembus matrik peritropik, epitol, masuk hemosol, migrasi ke otot torak. Otot torak itu berkembang menjadi larva yang 1 dengan 3. Nah, itu saya bilang bedanya dia nggak ke kelenjar liur ya. Kalau misalnya si filariasis ini dia ke otot torak, kemudian dia menusuk, dia keluar nih nanti larvanya dari otot toraknya di kepalanya si nyamuk. Oke, ini adalah vektor dari cacing filariasis ya. Ini banyak banget, ini juga baru saya dapatkan di seminar baru-baru ini yang lengkapnya Wuchereria bancrofti. Yang terkenal ini kulit conquifasciatus sebenarnya. Ya, yang lain juga menyebarkan, tapi yang paling terkenal biasanya di kota-kota ini adalah kulit conquifasciatus. Kemudian untuk Mansonia itu adalah vektor dari si Brugia malayi dengan Timori. Kalau Timori ini yang menyebarkan itu adalah yang paling terkenal Anopheles barbirostris. Nah, ini adalah perbedaan morfologi Anopheles dengan Culicini. Anophelini adalah genus, Culicini juga genus. Genus dari Anopheles ini adalah ini, sedangkan genus dari Aedes dengan Culex ini adalah ini dan Mansonia. Ya, ini perbedaan telur, nanti ada gambaran realnya. Jadi intinya kalau Anopheles ini dia ada pelampung, kalau Aedes dengan Culex itu nggak ada pelampung. Ya, ini menempel, kalau ini tersusun seperti rakit. Nah, ini ada tumbuhan. Jadi dia berkelompok di bawah daun. Kalau larva dia sejajar dengan permukaan air. Kalau Aedes, Culex. Nah, jadi kalau misalnya pelatihan itu, kalau misalnya Culex ini dia kelihatan lebih banyak bulunya ya. Jadi banyak bulu daripada Aedes gitu. Dia juga istirahatnya ini dia bentuknya seperti ini. Nah, kemudian ada sifon. Nah, kalau misalnya Mansonia ini dia melekat di tumbuhan. Jadi tempat perkembangbiakan Mansonia itu pasti ada tumbuhan air karena dia meletakkan telur dan larvanya itu di ujung-ujung di tumbuhannya ya. Nah, kemudian ini adalah pupa, hampir sama ya, beda ini cuman trompet-trompet itu tempat bernafasnya si pupa, pendek, ada yang panjang, ada yang juga attach di root atau di akar dari tumbuhan itu ya. Nah, ini adalah morfologinya kalau dibedain, kalau dilihat dengan mikroskop kelihatan jelas bedanya ya. Oke, nah ini adalah larvanya ya. Nih Anopheles si Culex ini banyak bulunya gitu. Ya. Kemudian ini adalah stadium pupa dan ini adalah nyamuk dewasanya. Ya. Nah, sifatnya pilihan host species Aedes lebih suka manusia, Culex itu lebih suka. Culex itu lebih suka enggak sama-sama ya. Manusia dengan hewan dia sama-sama suka. Mansonia itu lebih suka hewan zoofilik. Telat menggigit lebih banyak di luar daripada di dalam aktivitasnya. Kalau Aedes itu malam, Aedes itu siang, Culex itu malam hari, Mansonia itu siang dan malam hari. Tempat istirahat. Jadi mereka ini banyak lebih suka di luar rumah. Umurnya kurang lebih dari 2 minggu, jarak terbangnya itu pendek. Nah, ini adalah tempat perkembangbiakan dari Culex ya. Kalau Anopheles kan tadi sudah jelas di malaria sudah banyak banget contoh tempat perkembangbiakan dari si Anopheles, dan ini yang saya bilang tadi
Lake Bangke fasciatus ini banyak sekali di got-got di perkotaan, dia juga banyak. Sedangkan ini adalah contoh dari sikulek yang lain. Nah, ini adalah Mansonia yang seperti saya bilang tadi, Mansonia ini sudah pasti di tempat pembangbiakannya itu ada tumbuhan air, ya. Ada tumbuhan air itu sudah pasti karena dia tempat melekat telur, larva itu adalah di akar tumbuhan air. Oke, sekarang adalah pengendalian filariasis. Pengobatan terhadap penderita, pencegahan kontak vektor dengan hospes, dan penyuluhan. Kalau pengobatan ini, Indonesia ini sudah diterapkan MDA, ya, pengobatan massal dengan menggunakan ivermectin, DEC, dan albendazole. Jadi target untuk bebas filariasis itu adalah tahun 2030. Kemudian mencegah kontak vektor dengan hospes dan penyuluhan. Penyuluhan ini lebih kepada kalau misalnya orang sudah kena kaki gajah atau filariasis itu dia masih bisa beraktivitas. Jadi diajarkan bagaimana manajemen kalau misalnya sudah kena kronisnya, ya. Jadi membersihkan, kemudian dibersihkan supaya tidak ada bakteri yang menginfeksi lagi, kemudian bagaimana supaya kaki itu tidak terlalu bengkak gitu. Nah, kemudian ini adalah pengendalian filariasis, ya. Pengendalian filariasis ini sebenarnya untuk Anopheles, ya, karena Anopheles ini dia juga merupakan vektor dari filariasis, jadi ini adalah salah satu pengendaliannya. Karena banyak di sawah, ya, jadi di sawah, untuk di sawahnya sendiri kita kasih ikan pemakan jentik untuk di sawah. Nah, kemudian sebelum dari sawah ke pemukiman penduduk itu kita kasih barier berupa kandang ternak, kemudian jadi intinya adalah dari sawah nyamuk Anopheles ini yang larvanya bisa berkembang jadi nyamuk dewasa dan gak kemakan sama ikan pemakan jentik, dia kalau sebelum ke pemukiman, dia ke kandang ternak dulu. Nah, jadi kalau misalnya dia sudah menghisap darah, asumsinya adalah dia nggak bakalan menghisap darah manusia lagi. Tapi tetap aja nih ada beberapa yang tetap ke pemukiman. Nah, kalau sudah di pemukiman biasanya menggunakan IRS. IRS ini adalah indoor residual spray yang tadi dijelaskan ketika di vektor malaria, ya. Jadi memberikan insektisida di dinding-dinding. Jadi kalau misalnya nanti dia beristirahat, dia bisa kontak dengan insektisida tersebut. Nah, ini salah satu juga pengendalian filariasis dari segi vektor dengan manipulasi lingkungan, ya. Nah, lagun ini adalah tempat kesukaan, tempat perkembangbiakan banyak Anopheles, ya. Nah, kalau misalnya dipasang pipa dari lagun ke pantai, asumsinya adalah kadar garam dari laut ini akan ke lagun. Kalau misalnya di lagun ini ada perubahan kadar garam dan kadar garamnya begitu tinggi, dia sudah tidak menjadi tempat perkembangbiakan lagi dari si Anopheles. Jadi ini adalah salah satu contoh pengendalian vektor dari segi manipulasi lingkungan, ya. Oke, saya rasa cukup ini dulu.